Would you hire Gen Z? There is too many option and choices. How do you find peace? Kayak thinking about it a lot gara-gara gitu lah. Depression. Bukan depression. Culture? Hi guys, welcome to Culture first ever episode. I'm here with Pak Dato, Halo. an accomplished young man who is very established in life. Yet I wonder, how did he get to where he is right now? And what makes him satisfied in life? Apart from his amazing career in advertising, and is he happy or is he not? Sometimes lah ya. And yeah, is this just part of his act to be accepted in society? So let's talk about it. Oke. Hai, Halo. apa kabar Pak? Baik sekali. Bapak tua ya? Yaudah, Oh ya. Yaudah Mas aja deh. Apa kabar Mas? Baik sekali. Bening. Apa kabar kamu? Baik. Capek ya Pak? Udah malam. Udah ditawarin banyak makanan. Oke. Kenyang sekarang. Kenyang. Enggak sugar rush tapi kan? Enggak. Oke, bagus lah. So Pak, wanna tell a little bit about you kepada teman-teman yang ada di depan. Aku bilangnya apa nih? Pada tuh. Culture apa maksudnya Pak sebutannya? Culture. Culture. Iya. Pernah kan saya Datuk, saya bekerja di Asia Media Prisma, sebuah perusahaan bergerak di bidang communication agency. Sekarang saya itu sudah 15 tahun saya bekerja di Asia Media Prisma sebagai New Business Director. Sekelebat tentang saya. Thank you so much for that. So, do you like to do what you're doing, Pak? Maksudnya? Oke, Pak. Maksud saya kayak jadi kan aku sebenarnya ngundang Bapak cuma pengen tahu perspektif doang ya, Pak. Oke, ya. Kayak perspektif Bapak dari generasi Bapak sama generasi aku. Karena aku Gen Z. Dan aku pengen tahu aja nih kayak perspektif Bapak ke Gen Z. Oke. Kalau dari datanya Google kan Gen Z itu 97 sampai 2012 ya. Iya. Berarti sekarang tuh usianya yang paling tua itu 28 tahun, yang paling muda itu berarti 13 tahun. Iya. Ya kan kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau dari perspektif saya sebagai seorang yang bergen macam-macam ini, saya lahir tahun 78. Generasi kalian itu menurut saya generasi yang gemas sebenarnya. Gemas kayak gemas pengen Hello Kitty apa gemas? Gemas untuk dilindungi. Untuk dilestarikan. Tapi kan we have our own choice. Maksudnya kayak I don't think we are gemes untuk dilestarikan. I think we are more of a rebel untuk di-respect. Ya maksudnya dalam artian dilestarikan tuh gini. Maksudnya gini. Bagaimanapun juga kan kalian adalah generasi yang memang akan melanjutkan estafet kita kan. Sebagai generasi yang sebelumnya kan gitu kan. Jadi bagaimana sekarang kita harus mempunyai kebijaksanaan untuk melihat kalian itu bukan sebagai sesuatu yang memberatkan kita gitu, tetapi sebagai sesuatu yang akan melanjutkan tongkat estafet kita gitu. Do you feel like you are pressured to be kayak accepted by Gen Z? As in kayak Bapak ngerasa gak sih gara-gara Bapak generasi beda, jadinya Bapak masih kayak trying to blend in with Gen Z? Nah ini salah satu pekerjaan. Kan memang kan di dalam masyarakat pada umumnya kan itu kan mereka itu kan sangat mengglorifikasi bahwa Gen Z itu adalah strawberry generation lah, apalah gitu ya. Kebanyakan negatifnya kan. Tapi kan sebenarnya kan mereka sekarang seperti ini kan adalah bikinan generasi kita sebenarnya. Karena kan kalian itu kan sebenarnya kan anak-anaknya kita dan anak-anaknya yang lainnya juga gitu kan. Berarti kan kalian tuh dibentuk oleh kita kan sebenarnya kan sebagai generasi tua kan sebenarnya. Jadi mau nggak mau ya kita yang harus bertanggung jawab. Pasti ada sesuatu yang campur tangan kita yang membuat kalian tuh jadi seperti ini gitu. Tapi saya sih melihatnya di kantor yang itu nggak melulu Gen Z itu menjadi sesuatu yang bikin kita kesel atau bikin kita menjadi menjadi susah gitu loh. But do you feel like we kayak you are responsible of our actions gara-gara itu? Kalau saya saya nggak punya anak. Saya juga tidak
Tidak menikah. Jadi saya nggak paham secara pengalaman bagaimana si anak Gen Z itu dibentuk, dilahirkan dan dididik ya. Tapi saya melihatnya bahwa mereka itu kan kalau kita lihat yang tertua gitu ya. Tertua itu dia umur 27 tahun. Which is itu kalau kita tarik 5 tahun ke belakang itu kan 2020 di mana si pandemi itu terjadi kan gitu loh. Iya. Dan kalian tuh kan kehilangan pandemi itu sekitar 2-3 tahun kan ya. Berarti kan Kayak 2 tahun ke 3 tahun kan. Jadi saya merasanya bahwa di situ adalah salah satu penyebab kenapa kalian tuh jadi seperti ini gitu loh. Karena itu kan kalian tuh hidup selama 2 dan 3 tahun itu hidup dalam trauma secara global gitu loh. Yeah, but you have a trauma too. Iya pasti juga ya. makanya saya bilang Iya. bahwa kami itu harusnya sadar bahwa kita itu juga terlibat dalam pembentukan karakter dan kepribadian kalian gitu loh. So would you hire Gen Z? Pasti, karena bagaimanapun juga kan kalian itu kan saya nggak tahu datanya ya, tapi itu kan kalian adalah salah satu target market kita yang besar. So that's why you have to blend in with Yes. Gen Z. Dan disitulah maksud aku dalam artian tuh saya tuh banyak loh mengulik secara pengetahuan tentang si Gen Z itu seperti apa sih gitu loh. Apa yang dia mau dan segala. Karena sebenarnya kehidupan kalian sama kehidupan saya zaman muda dulu gitu kan sebenarnya nggak ada jauh perbedaan gitu loh. Karena juga saya pernah muda juga gitu kan, banyak melalui struggle untuk bekerja sama dengan yang lebih tinggi dan segala macam itu gitu. Cuman kayak tapi saya punya pengalaman di kantor gitu ya. Saya bekerja sama dengan ada 2 Gen Z di kantor saya itu. Satu memang dia itu bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi dengan kita gitu. Tapi apakah kayak menurut aku ya, karena kan kadang-kadang kalau misalnya kayak debat sama kayak orang lebih tua terus kayak apa sih kamu tahu apa sih? Kayak kadang-kadang tuh langsung udah close minded. Padahal kayak tapi I have my point loh. Yes. Even though it's probably like different fakta, tapi kayak dari sisinya kayak somehow mereka tuh nggak open minded about it. Yep. Aku melihatnya gini, sebenarnya kan kalian itu kan kalau Gen Z itu di dalam pekerjaan itu kan kalian tuh bukan seorang decision maker sebenarnya. Tapi we buy your stuff. Ya, Kita memang. tuh consumerism. Yes, tapi dalam artian adalah kalian tuh di posisi yang bukan decision maker untuk memutuskan sesuatu keputusan dalam sebuah perusahaan gitu. Tapi kalian bagian daripada proses pengambil keputusan itu gitu kan. Nah, dalam artian adalah memang itu kan sebenarnya berjenjang kan antara pekerjaan yang kalian bisa sebagai tanggung jawab kalian, yang tanggung jawab kita dan segala rupa gitu. Saya jujur aja kalau untuk memandang Gen Z itu adalah orang yang memang dia punya multi skill. Jujur dia mereka multi skill. Jujur mereka multi skill. Pengetahuan mereka jangan diragukan lagi gitu kan. Dari segi pengetahuan juga mereka kan juga sangat fulfill banget ya karena dengan pengetahuan yang sangat banyak dan mereka juga hidup dalam era internet yang kencang dibandingkan kita gitu. Cuma masalahnya kan adalah kalian tidak punya pengalaman seperti kita gitu loh. Nah, jadinya intinya adalah memang diperlukan antara sebuah kerjasama antara generasi kalian dan generasi saya gitu. Cuma masalahnya adalah kalau saya melihat adalah masalah di komunikasi aja sih sebenarnya. Bagaimana komunikasi that we are more cooler. Yes, ya gitu komunikasi antara. Tapi maksud aku ini bukan hanya harus disepakati oleh salah satu pihak ya, harus dua belah pihak juga gitu bahwa Gen Z juga harus mengerti cara kerja kita dan kita juga harus mengerti cara kerjanya sehingga tercipta simbiosis mutualisme dan diskusi yang menghasilkan sesuatu tepat guna buat kita semua gitu. Tapi kadang-kadang tuh apa ya, kemungkinan ini more of a stereotype ya, tapi kebanyakan orang-orang bilang oh Gen Z paling juga nanti 2-3 tahun atau enggak kayak sebulan udah resign. Kayak kita nggak resign kok, it's just because you created that environment for us to resign. Sebenarnya kalau dibilang resign cepat enggak, aku juga melakukan yang sama kok zaman dulu kalanya pada saat aku semuda kalian. So karena kan kita kan dalam artian tuh saya tuh mencari tempat yang tepat untuk saya berkarya sebenarnya. Jangan melihatnya tuh sebagai sebuah ini orang nggak betah, ini orang tuh nggak setia gitu. Tapi saya melihatnya bahwa saya mencari sesuatu yang memang untuk memenuhi kebutuhan saya, entah itu kebutuhan hidup, entah itu kebutuhan untuk pengakuan sebagai pencarian jabatan atau pencarian sebagai untuk memenuhi aktualisasi diri gitu loh. Dalam artian gue bisa berkarya di sini gitu kan. Sebenarnya itu yang kalian lakukan juga
saya lakukan juga zaman dulunya gitu loh. Pindah-pindah kerja, 2 tahun kerja, pindah kerja dan segala macam kerja. Cuman kan masalahnya kan kita itu tidak menganggap itu sesuatu yang aneh gitu loh. Wajar aja orang pindah-pindah kerja gitu kan. Iya. So it Nggak sounds like diglorifikasi lah kalau bahasa iya anak sih. kalian zaman sekarang tuh kan gitu. So it sounds like you kayak been through it and done that gitu. Ya, Jadi do you like how do you find like happiness in the job? sebenarnya kalau masalah Dan masalah happiness in the job adalah eh, aku tidak mengglorifikasi soal kebahagiaan ya. Karena according to ilmu pengetahuan gitu kan, otak manusia itu tidak diciptakan untuk bahagia, tapi diciptakan untuk bertahan. Jadi bahagia itu sesuatu yang sebenarnya sifatnya sementara dan dibutuhkannya yang sedikit. Jadi bukan bagian daripada kehidupan sebenarnya secara biologi ya, so secara you biologi. don't think like happiness is a goal? Iya, karena itu juga kalaupun itu happens, itu nggak dibutuhkan secara terus-menerus dan tidak menjadi tujuan utama. Karena itu singkat sekali durasi Happiness. happiness-nya. Karena kan Iya. kamu bisa di-googling ya, anak para generasi Gen Z tentang happiness treadmill itu kan pada saatnya tiba semua itu akan kembali normal kembali gitu Iya. kan. Jadi maksud saya adalah kalian tuh lebih kepada coba kalian nikmati prosesnya gitu karena semua tuh butuh ya. Dipuji kalian butuh. Tapi Bapak juga perlu dipuji juga Iya dong. memang maksud saya apa yang terjadi dalam kehidupan itu dibutuhkan untuk kehidupan ke depannya gitu. Misalnya kayak dipuji kalian butuh. Dicaci maki pun kalian butuh. Tekanan kalian butuh juga gitu. Kita juga butuh emotional support. Iya, itu juga. Cuman masalahnya kan kebanyakan kan memang tidak kan kalian harapkan kan adalah secara vulgar menyatakan dukungan bla 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 gitu, pujian yang secara nyata dikemukakan di depan kalian gitu. Karena kan bagaimanapun juga kan kita kan memang fungsinya itu bukan achievement pribadi ya. Sebenarnya kalau misalnya kayak kalau kamu lulus kuliah atau mendapatkan nilai bagus di sekolah itu kan kalian hanya untuk diri kalian sendiri gitu kan. Tapi it's good to share. Iya. Enak untuk nge-share kalau I achieve something. Iya, Gitu. tapi kan maksudnya kalau yang kembali lagi kalau achievement itu kan sebenarnya kan kerja kelompok kan sebenarnya kan. Bukan yang gua hanya seorang diri nih untuk menciptakan ini kan enggak gitu kan. Kelompok tapi menurut saya adalah kan tipikal penghargaan itu kan selain kalian dipuji, kalian naik pangkat, kalian naik gaji itu kan membuktikan kalau kalian itu juga apa namanya termasuk orang yang berprestasi gitu. Iya. Tapi nggak tahu kenapa. Tapi I feel like when it comes to kayak apa sih? Oh ini Gen Z kayak kenapa sih kita selalu kayak dibedain? Padahal tuh kita tuh sebenarnya in a way tuh sama. Maksudnya kayak oke, kita beda generation, Yes, tapi betul. at the same time it's like what you are kayak you will do the same thing as I do when you are my age. Ya, Gitu lah. aku sih kalau dibilang berbeda ya pasti berbeda ya gitu kan ya. Dari segi bentuk, dari segi pemikiran, dari segala macam tuh memang berbeda. Cuma kembali lagi gitu ya. Saya itu bukan supporter orang yang membenci Gen Z. Kayak saya itu adalah orang yang mensupport dia sebisa mungkin karena kembali lagi statement saya di awal bahwa kalian itu adalah penerus kita gitu loh. Sekarang bagaimana caranya kita menyerahkan tongkat estafet penerus kita kalau kita tuh menghancurkan generasi itu sebenarnya gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya ada kayak generation kayak millennials atau older yang watch this, gimana caranya untuk they accept us kayak Gen Z gitu Ya. from your perspective? Hai generasiku. Nggak, bagaimanapun juga mereka itu adalah penerus kita gitu. Kita nih yang sebagai orang yang sudah banyak banyak makan asam garam, punya pengalaman, memang mau nggak mau kita harus punya kesabaran lebih untuk mementoring mereka menjadi sesuatu yang bukan kita inginkan tapi memang bisa diterima oleh kedua belah pihak generasi gitu karena ujung-ujungnya kan kita sekarang kan kolaborasi, nggak mungkin bisa. Benar. Kamu nggak mungkin bisa hidup juga tanpa kita juga nggak bisa hidup tanpa kamu.
Because gitu. we are your role model, Iya. apa we are your what? Enggak, maksudnya kalau dibilang ya role model juga bisa dibilang gitu kan. Cuma Iya. kan masalahnya kan apa bilangnya apa ya? Aku sih melihatnya bahwa pengglorifikasian bahwa Gen Z itu loh yang bikin jadi stereotype kalian tuh sesuatu yang lemah. Tapi saya tidak menemukan itu di Gen Z yang saya temui di kantor, masalah itu. Oh, Iya, karena saya bilang karena we are bahwa hard worker ya. iya, maksudnya pinter loh kalian gitu kan. Oh, iya. Pinter, maksudnya mereka mengungkapkan pendapat dan segala rupa dengan skill yang banyak itu saya orang yang mungkin kebetulan saya orang yang sangat jujur sekali dan demen banget itu kali ya, Iya. apa namanya, memberikan apresiasi secara nyata dan jelas di depan mukanya gitu kan. Bener Iya. juga gitu. Oh, oke. Dan saya tuh melihatnya gitu ya, pada saat kalian bekerja sama antara Gen Z itu saya sangat suka sekali loh. Apa yang masuk, Pak? Menarik, kolaborasi kalian tuh keren banget loh antara sesama Gen Z ya. Karena kita beda perspektif apa gak Enggak, suka ngomong? bukan karena ngomong maksudnya di kantor misalnya gitu. Saya melihatnya anjir ini orang antara dua Gen Z berjibaku untuk mau bikin deck gitu misalnya. Itu tuh kolaborasi itu keren gitu. Saya juga melihat kalian tadi berkolaborasi juga keren gitu kan. Oh, enggak nge-set up kamera. Iya, misalnya kayak gitu. Tapi di kantor pun juga saya melihatnya anjir ini keren sekali loh mereka itu memang. Tapi mereka kembali lagi gitu kan masalah ada sesuatu yang memang wajib kita poles. So what do you find annoying untuk kayak di Gen Z? Oke, jangan Gen Z gitu Iya, ya. maksudnya gini, maksudnya kalau anak saya muda, ya. anak muda kalau menurut saya. Nah, kalau maksud aku kembali lagi itu masalah nggak paham ya. Itu kalau dulu kayak gini, dulu itu saya kalau saya tuh pertama kali kerja itu saya tuh kan jadi junior AE kan. Awalnya. Iya. Yang kerjaan saya itu sebagai doer aja. Doer apa? Ya pelaksana aja. Jadi gini, Kayak kita nggak belum diajak untuk mengungkapkan pendapat pada saat itu. Jadi kita tuh pekerjaan administrasi. Oh, jadi cuma duduk diam aja. Enggak duduk diam, saya kalau kita meeting diajak juga, tapi kita sebagai pencatat notulen. Terus kita bikin minutes report gitu, minutes meeting. Terus kita terus kita disuruh sama senior kita, lo kerjain ini. Direction tuh jelas gitu loh. Oke. Ini bikin print ad 4x5 ini. Tuh udah jelas tuh directionnya tuh. Gitu loh. Ini tuh harus begini dari sini nanti kita dulu zaman aku ya diajarin tuh habis dari sini kalian harus minta approval ini yang ini. Nah ini jadi tahapannya ya? iya structure banget. Jadi ini itu ketahuan gitu loh. Terus pada saat kita melihat berdiskusi kita melihat bagaimana sih cara berdiskusi yang benar gitu loh. Dalam artian tidak mematikan ide, menghargai orang. Terus kita juga bagaimana cara belajar untuk mengungkapkan pendapat kepada orang yang lebih tua. Karena bagaimananya kita orang Indonesia ya kan, yang beda kalau kamu ngomong bahasa Inggris pada saat kamu diskusi. Coba deh, diksinya tuh beda loh. Jadi, antara kalau kamu Pak, you and I. Iya sih, karena kalau ini contohnya ya, kalau kamu you and I, itu no problem. Tapi pada saat diterjemahkan Indonesia, kamu Pak, itu kayak soundnya nggak sopan. Iya, kayak lebih minta maaf juga sih, kayak lebih respect. Kayak sayangnya kayak nggak sopan. Kayak gila loh, gue orang tua ke kamuan. Tapi kan memang kalian tahu, you itu adalah kamu kan gitu. Bener, iya. Ya kan? Aku juga tapi terkesannya tidak sopan ya. Akhirnya kembali lagi gitu loh. Itu juga kemarin sempet di kantorku tuh gitu. Mas itu ada itu, dia itu nggak sopan sekali ngomong gini. Ya kembali lagi gitu kan. Do you think as the kayak generation go to like newer itu tuh tata krama gitu bakal ya bagaimana juga itu tuh penting ya dalam kita bekerja sama dengan semua lapisan masyarakat gitu. Karena bagaimana kita tetap di Indonesia dan kembali lagi gitu diksinya kalian kan you and I udah aku kamu, saya kamu. Pak, kamu tuh harusnya begini Pak. Kan Bapak kesel gak sih kayak gitu sama Gen Z? Nah itu dia masalahnya, saya nggak kesel karena saya suka juga ya kan saya juga suka ngomong I and you. Tapi maksudnya buat kalangan saya ya, maksudnya generasi saya gitu, coba deh kalian tuh dilengkapi pengetahuan kalian tentang mereka, background mereka, tentang cara berpikir si Gen Z itu agar ditemukan cara bagaimana supaya hidup kita tuh nyaman lah dalam bekerja. Iya, Tapi kalian juga sama gitu, juga harus adjust juga gitu loh. Jadi sama-sama kamu adjust, saya adjust. Jadi kalau kamu tidak berubah, saya tidak berubah kan tidak akan bertemu di tengah jalan, bukan? Okay, well, it sounds like you have a established
kayak life and career, terus juga really knows about Gen Z stuff kan. Sekarang aku mau kayak mau go deep into like more psychological ya. Karena I feel like you have kayak gimana ya? Pada tuh aku tuh kayak drawn to you gara-gara you have a very different way of approaching life. I wonder karena pertama, how do you find peace in this very crowded and loud Nah, noise? kalau kamu ngomongnya peace as a ultimate goal, aku agree tuh. Dibanding happiness tadi gitu loh. Oke, tapi sometimes happiness itu the goal karena kadang-kadang itu you need that like quick. Iya, tapi maksudnya secara according to the biology and science, happiness itu kan dikit sekali tuh kan, itunya efeknya dan durasinya itu. Jadi nggak lama, jadi kamu akan craving lagi nanti pengen lagi, abis ini gue bahagia, apalagi ya gue cari, apalagi gue cari gitu loh. Kalau peace tuh kan kayak ya peace aja gitu. Iya. Nggak membutuhkan validasi sesuatu yang membuat, tapi semuanya itu kan proses ya. Saya juga nggak peace amat gitu, karena saya bukan slang. tapi kadang menurut aku ya, kadang-kadang tuh karena kan udah kerja, jadi tuh kadang-kadang kalau abis kerja tuh aduh, oh my god, it's like everything goes at once gitu di kepala, jadi kayak ngerasa tuh find peace tuh tidur aja kadang-kadang susah, terus kayak aduh, terus ada HP gitu, terus kayak gitu kayak bingung gitu. Ya memang itu memang ya. It's hard to find peace.